bagi teman-teman yang ingin kuliah di Universitas Maliku Saleh, mungkin bisa memanfaatkan momentum ini untuk segera melakukan pendaftaran. Karena cuma ada waktu 2 hari lagi nih. Cuma 2 hari lagi nih, Mas? 2 hari lagi. Nah, perlu ingat betul ini bagi para mahasiswa yang tidak punya kesempatan lulus dari pengumuman tanggal 13 kemarin ya. Ya, jadi kalau nggak mungkin ya ke swasta ataupun menunggu sampai 1 tahun lagi, Pak Rizky kan, karena jalur mandiri ini juga dia memperbolehkan 3 tahun belakang juga, Pak. Mungkin terakhir Pak Riyandi, perlu juga, ini kan sudah jadi isu nasional ya, terkait dengan UKT kita di Universitas Maliku Saleh dan IP tadi di awal sudah disinggung, walaupun saya melihat bahwa UKT dan IP Universitas Maliku Saleh itu saat ini juga termasuk yang paling rendah ya, yang saya ketahui. Apa betul? Saya ingin konfirmasi langsung nih Pak Riyandi. Kita Pak Rizky kan untuk IP dan UKT jalur mandiri itu tidak ada kenaikan, sama dengan tahun 2023. Jadi kita sama. Termasuk yang UKT untuk SNBP dan SNBT juga sama ya, Mas? Tidak ada kenaikan. Tidak ada kenaikan. Itu yang luar biasa ya, sebenarnya. Tidak ada kenaikan. Jadi dia sama dengan tahun 2023. Jadi UKT Unimal itu ada yang masih UKT 500.000, ada yang 1 juta. Jadi tergantung pendapatan dari orang tua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insight Intelektual Unimal. Kali ini kita jumpa kembali dalam kegiatan podcast Fokusiana yang menginformasikan berbagai macam kegiatan tentang isu-isu kenginian yang ada di Universitas Maliku Saleh. Bahwa yang kita tahu bahwa pada saat ini memulai sesuatu pada proses seleksi pendaftaran bagi mahasiswa baru yang kali ini sedang masuk dalam sesi tahap ketiga, yaitu seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri wilayah barat. Nah, tidak lagi kita perpanjang tentang pengantarnya, bahwa hari ini sudah hadir di depan kita semua ada salah satu tim sosialisasi dan promosi seleksi nasional mahasiswa baru tahun 2024 Universitas Maliku Saleh. Bersama saya sudah hadir Bapak Riyandi Praza MSI selaku salah satu tim Sospro sosialisasi penerimaan mahasiswa baru tahun 2024. Selamat siang Pak Riyandi. Selamat siang, maaf lahir batin ini. Mohon maaf lahir batin Pak Rian. Apa kabarnya Pak Rian? Baik, alhamdulillah Pak Rizky. Nah, ngomong-ngomong, ini kan suasana sedang berlebaran, tetapi tidak menyulut semangat kita untuk menginformasikan kepada para siswa calon mahasiswa baru tahun 2024 ini, Mas. Nah, untuk yang pertama, Mas ya, Pak Riyandi, ngomong-ngomong, apa itu SMMPTN wilayah barat sebenarnya? Oke, saya ingin menyapa dulu teman-teman insan intelektual Universitas Maliku Saleh di mana saja berada. Dalam suasana Idul Adha ini saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, selamat Idul Adha 1445 Hijriah. Baik Pak Rizky, berbicara tentang SMMPTN. SMMPTN itu adalah seleksi masuk ya. Perguruan seleksi masuk mandiri perguruan tinggi negeri wilayah barat. Jadi merupakan sebuah konsorsium, sebuah kerjasama, kesepakatan dari beberapa rektor-rektor di perguruan tinggi negeri. Kalau di tahun 2024 ini ada 25 perguruan tinggi negeri yang sepakat untuk melakukan ujian masuk mandiri secara serentak. Nah, jadi ada 25 kalau di tahun ini Pak Rizky. Jadi ini jalur mandiri. Kenapa ada jalur mandiri? Karena pada 2 tahapan sebelumnya, yaitu di SNBP, jalur prestasi, dan jalur SNBT, jalur tes,
mungkin masih ada anak-anak kita yang mungkin belum diterima di kampus yang dia inginkan. Nah, kita ingin memberikan peluang kepada mereka untuk bisa melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Nah, mungkin seperti itu Pak Rizky. Oke, Pak Riyandi, apa yang membedakan antara seleksi nasional berbasis tes, kemudian seleksi nasional berbasis prestasi dengan dua sebelumnya? Apa yang membedakan SMMPTN dengan dua proses seleksi sebelumnya yang sudah dilakukan? Kalau SNBP itu kan nilai rapor ya, berdasarkan nilai rapor. Kemudian kalau SNBT dia berdasarkan nilai tes UTBK Pak Rizky kan. Nah, kalau mandiri ini yang pertama dia jumlahnya tentu tidak boleh lebih banyak daripada SNBT ya. Jalur tes itu tentu ada di dalam Permendikbudristek bahwa dia kuotanya mungkin 30% maksimal 30% dari total kuota yang disediakan oleh sebuah perguruan tinggi pada jalur mandiri. Nah, untuk Universitas Maliku Saleh sendiri kita menyediakan nih untuk tahun 2024 ini sekitar 663 kuota dari 34 program studi, 33 program studi S1 dan 1 program studi diploma. Ya, diploma itu kan keperawatan ya Pak Rizky ya. Nah, apa bedanya? Tentu berbeda. Kalau yang di tahun ini jelas sekali bedanya bahwa yang boleh mengikuti mandiri adalah mereka yang tidak lulus pada jalur SNBP dan SNBT. Jadi ini kawan-kawan yang tidak lulus ini jangan kecil hati bahwa peluangnya sangat terbuka. Kenapa? Orang atau seorang peserta yang sudah lulus pada jalur SNBP dan SNBT dia tidak bisa lagi mengikuti jalur mandiri ini. Jadi dia tidak boleh mengikuti. Nah, jadi peluangnya ada terbuka lebar lah peluangnya. Kemudian di tahun ini ada perbedaannya lagi, boleh memilih 4 program studi Pak Rizky. Boleh memilih 4 program studi. Artinya dalam mereka pilihannya. Lebih banyak terbuka peluang. Ya, peluangnya. Namun ada syarat. Ada syarat apa? Dalam 4 program studi pilihan itu wajib mengambil 1 program studi pilihan di tempat melaksanakan ujian. Jadi misalnya nih, ada seorang siswa ingin ngambil jalur mandiri, pilihan dia tesnya di Unimal, dia ngambil pilihan tesnya di Unimal, maka di antara 4 pilihan itu harus ada 1 di Unimal dia pilih. Nah itu Pak Rizky. Nah tentu saja jalur ini mohon maaf kita bilang kan merupakan jalur yang sedikit lebih mahal. Nah namanya jalur mandiri kan. Nah Kenapa ini juga perbedaan Mas ya? Kenapa sedikit lebih mahal Mas? Ini artinya apa? Untuk para calon mahasiswa baru ini perlu informasi saya pikir agar mereka yang belum mendaftar dan yang belum punya kesempatan itu agar dapat diketahui informasi itu. Kira-kira apa? Karena pada jalur mandiri ini ada namanya membayar IP Pak Rizky. Yaitu iuran pengembangan institusi yang besarannya itu tergantung kepada masing-masing kampus. Nah, namun besaran IP itu masih sama dengan besaran IP tahun 2023. Tidak ada kenaikan. Nah, tidak ada kenaikan, besarannya masih sama dengan tahun 2023. Termasuk juga nanti UKT-nya juga agak sedikit lebih tinggi kalau mandiri ini. Jadi kalau misalnya UKT 1-2, maka dia di UKT 3 misalnya. Nah, tapi kembali lagi besaran UKT adalah masing-masing perguruan tinggi berbeda. Ingat Pak Rizky, di sini ada 25 perguruan tinggi yang bersepakat untuk melakukan ujian bersama. Jadi tergantung siswa nanti mau pilih yang mana nih di antara 25 ini. Nah, utamanya kan Unimal lah yang paling dekat dengan yang kita sosialisasikan ini, Mas. Kalau kita bicara Unimal ya. Nah, tapi kan kita sudah ngomong duluan tadi Mas. Nah kira-kira kapan nih berakhirnya pendaftaran sebenarnya? Pendaftarannya ini kan Pak Rizky kan sebenarnya sudah jauh hari dibuka. Dimulai dari tanggal 4 Mei sudah dibuka. Namun kan mungkin
sebagian masih belum mendaftar karena masih menunggu hasil SNBT nih. Iya. Yang baru diumumkan tanggal 13 kemarin. Iya. Ya kan? Tanggal 13 kemarin. Maka untuk mengakomodir teman-teman yang tidak lulus atau yang belum lulus di SNBT itu, maka pendaftaran itu dilaksanakan hingga tanggal 20. Jadi masih ada waktu 2 hari lagi nih, Mas Rizky. Yaitu tanggal 19 hari Rabu dan tanggal 20 di hari Kamis. Jadi masih ada 2 hari lagi bagi teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah atau melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, maka bisa melihat informasinya di smmPTNbarat.id. Semua informasinya mulai dari persyaratannya bagaimana, ujiannya seperti apa, kemudian tata cara pendaftaran ada di sana semua. Jadi jangan lupa mengklik tersebut. Nah, kalau untuk nanti kalau ingin tahu lebih banyak tentang Unimalnya, misalnya ingin tahu berapa sih kuota yang diinginkan, berapa sih kuota pada pilihan program studi kita nih yang kita inginkan, maka itu ada di pmb.unimal.ac.id. 663 tadi, Pak Rizky, itu terdiri dari 34 prodi kan? Masing-masingnya berbeda. Nah, untuk tahun 2024, Unimal itu paling tinggi kuotanya berada di prodi hukum. Dia menyediakan 45 kuota. Ya, kemudian ada program studi kedokteran. Ada 43 kuota yang disediakan. Namun perlu diingat, kita juga ini ujian juga nih, Pak Rizky. Nah, itu penting saya kira, Pak Riyandi, yang perlu dijelaskan. Peluang lolos untuk para calon mahasiswa kita ini sebesar jumlahnya itu bisa disebutkan berapa misalnya, selain tadi jumlahnya, tapi peluang lolos mereka itu kira-kira bagaimana? Kan itu yang menjadi suatu keinginan dan cita-cita bagi mereka yang sebelumnya tidak lulus dari pengumuman SNBT di tanggal 13. Ya, jadi tentu para pendaftar yang ingin mengikuti SNBT ini sebelum menentukan pilihan, lihat dulu daya saingnya. Daya saingnya atau keketatan program studi yang akan menjadi pilihan kita. Ingat tadi kita punya 4, mereka bisa memilih 4 program studi, ya. Jadi lihat dulu seberapa. Kalau untuk Unimal sendiri, jelas favoritnya itu ada di kedokteran. Di kedokteran itu tahun lalu saja dengan jumlah kuota 37, tahun lalu 37 nih cuma. Tahun ini kita nambah ada 43. Itu peminatnya 562 orang. Oh, lumayan besar sebenarnya angkanya. Jadi kan tinggi nih tingkat persaingannya. Kemudian ada keperawatan. Walaupun keperawatan ini untuk SNBT 2024, SNBT dia merupakan keketatan paling tinggi di Unimal. Oh, terjadi peningkatan yang signifikan artinya. Peminatnya cukup banyak. Walaupun kampusnya ada di Sigli. Tapi peminatnya tinggi. Walaupun dia juga diploma. Kemudian ada lagi yang favorit misalnya teknik informatika, psikologi. Nah, ini perlu dilihat. Nah, bagaimana cara melihatnya? Bisa dilihat di detailnya, bisa dilihat di PMB Unimal ACID. Jadi tahun lalu berapa sih peminat dari masing-masing prodi ini? Jadi bagi teman-teman yang ingin mendaftar itu sebaiknya saran saya cek dulu berapa keketatan atau daya saing dari program studi yang akan dituju tadi, supaya ya bisalah untuk menjadi patokan atau acuan sebelum menentukan pilihan nantinya. Nah, selain peluang, ada hal yang paling penting juga saya kira perlu disampaikan ini, Pak Riyandi. Nah, tesnya itu apa saja sebenarnya? Nah, di dalam pelaksanaan kegiatan SMMPTN wilayah Barat ini. Tesnya itu ada 2, Pak Rizky, kan? Tesnya itu tes skolastik, potensial skolastik, dan yang kedua adalah tes literasi. Literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Jadi ada 2. Dan ujiannya ini dilaksanakan dari tanggal 25 Juni sampai dengan tanggal dari tanggal 27 Juni sampai dengan tanggal 5 Juli 2024. Dan pengumuman akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2024.
Mungkin bagi Unimal ini adalah jalur terakhir ya dalam penerimaan mahasiswa baru di tahun ini. Mungkin kalau kampus lain kita kurang tahu ya Pak Rizky, mungkin ada penerimaan mandiri lokal atau bagaimana. Tapi Unimal kita mandiri ini adalah jalur terakhir nih Pak Rizky. Jadi bagi teman-teman yang ingin kuliah di Universitas Maliku Saleh, mungkin bisa memanfaatkan momentum ini untuk segera melakukan pendaftaran. Karena cuma ada waktu 2 hari lagi nih. Cuma 2 hari lagi nih Mas ya? 2 hari lagi. Nah, perlu ingat betul ini bagi para mahasiswa yang tidak punya kesempatan lulus dari pengumuman tanggal 13 kemarin ya. Ya, jadi kalau nggak mungkin ya ke swasta ataupun menunggu sampai 1 tahun lagi Pak Rizky kan. Karena jalur mandiri ini juga dia memperbolehkan 3 tahun belakang juga Pak. Jadi kalau Unimal kita memperbolehkan 3 tahun terakhir. Namun ada beberapa perguruan tinggi negeri yang tergabung dalam SMMPTN ini juga memberikan kesempatan kepada siswa-siswa yang punya ijazah, ada yang 5 tahun terakhir masih boleh mengikuti, tapi Unimal hanya 3 tahun terakhir saja. Ya, yang apa saja perguruan tinggi yang mungkin menerima 5 tahun terakhir bisa dilihat di smmPTNbarat.id. Oke. Jadi itu informasi yang bisa kita cek semua di sana, ada di sana. Oke, mungkin terakhir Pak Riyandi, perlu juga ini kan sudah jadi isu nasional ya, terkait dengan UKT kita di Universitas Maliku Saleh dan IP tadi di awal sudah disinggung, walaupun saya melihat bahwa UKT dan IP Universitas Maliku Saleh itu saat ini juga termasuk yang paling rendah ya, yang saya ketahui. Apa betul, saya ingin konfirmasi langsung nih Pak Riyandi. Kita Pak Rizky kan untuk IP dan UKT jalur mandiri itu tidak ada kenaikan, sama dengan tahun 2023. Jadi kita sama. Termasuk yang UKT untuk SNBP dan SNBT juga sama ya Mas? Tidak ada kenaikan. Tidak ada kenaikan. Itu yang luar biasa ya, sebenarnya. Tidak ada kenaikan. Jadi dia sama dengan tahun 2023. Jadi UKT Unimal itu ada yang masih UKT 500.000, ada yang 1 juta. Jadi tergantung pendapatan dari orang tua, ya, dari pendapatan dari orang tua mahasiswanya nanti. Karena namanya uang kuliah tunggal. Baik, insan intelektual Unimal, ada banyak hal tadi sudah disampaikan oleh Pak Riyandi berkaitan dengan proses pendaftaran tahap ketiga seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri untuk wilayah barat, bahwa buat kakak abang semua itu tidak perlu khawatir, jangan bersedih hati, masih punya kesempatan 2 hari lagi. Mudah-mudahan kesempatan itu dapat dimanfaatkan dengan baik. Anda masih bisa untuk belajar di perguruan tinggi negeri khususnya wilayah barat Sumatera. Untuk itu juga bagaimana memungkinkan kakak abang semua untuk dapat memanfaatkan waktu tersebut, apalagi Unimal tadi masih punya banyak kuota dan kesempatan untuk kakak abang untuk bisa mendaftar di kampus terbaik bagi masyarakat Pasir saat ini. Mungkin demikian, terima kasih Pak Riyandi. Siap Mas Rizky. Mudah-mudahan ada lain kesempatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.